Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Saya doakan semuanya sehat ya. Kita lanjut lagi belajar, kita melanjutkan tentang 25 tutorial video series tentang query ya. Kita sekarang sampai seri yang ke-10, yaitu topiknya masih where, yaitu starts with. Oke, langsung ke contoh. Ini adalah daftarnya teman-teman. Kita sekarang yang ke-10 ya. Bagi teman-teman yang akan melihat seri sebelumnya, silahkan nanti lihat di sini ya. Klik di tanda ini ya, all sheet, kemudian teman-teman pilih seri yang mana yang akan dilihat ya. Karena ini berseri, memang saya menyarankan teman-teman yang saat ini baru ketemu channel ini mungkin harus mengikuti seri berikutnya biar lebih mudah mengikuti. Oke, langsung ke sini ya. Ini kita akan menggunakan kata where start. Seperti sebelumnya kita menggunakan query, datanya adalah menggunakan data 2, yaitu data ini. Kemudian nanti statement query-nya kita akan taruh di C5, kemudian C4, C3, dan seterusnya ya. Baik, sekarang kita mulai misalnya seperti ini. Ini where, select dulu teman-teman ya, ini tiba-tiba langsung where ya, select apa? Misalnya select bintang aja ya, di select semua kolom. Where apa? Misalnya produk itu berarti kolom B. B starts pakai S ya, with tanda petik 1 misalnya P, seperti ini ya. Dia tutup tanda petik 1 juga. Kemudian kalau saya enter, maka hanya yang berawal dari P saja. Teman-teman, kalau saya taruh P kecil, bisa nggak ya? Ternyata tidak ada hasilnya dan tidak error. Artinya memang ini statementnya tidak salah, rumusnya tidak salah, tetapi tidak ada hasil gitu ya. Artinya apa? Artinya ini adalah case sensitif, jadi sensitif terhadap huruf kapital, huruf besar maupun huruf kecil. Oke, kalau ini kita bikin seperti ini, huruf besar, maka dia akan keluar. Kalau misalnya yang berawal dari huruf D, akan keluar juga. Kalau misalkan tidak satu huruf, misalnya pen. Nah, yang semuanya berawal dari pen, dia keluar ya. Atau berawal dari apa? Misalkan pensil. Ini berarti PEN, tadi cuma PEN ya teman-teman, cuma pensil saja gitu ya. Nah, sekarang yang kedua adalah yang tag dengan lower ya. Saya copy dari sini teman-teman ya, copy ke sana. Oke, karena statementnya kita akan pakai yang C4, berarti ini saya rubah ya, ini dirubah menjadi C4 seperti ini. Oke, kalau ini saya ketik P kecil seperti ini tidak ada hasilnya karena ini kecil, tetapi B-nya belum di lower. Supaya B ini juga lower, huruf kecil juga, maka B-nya ditambah lower. Seperti ini, dikurung tutup ya. Nah, jadi udah sama. Kemudian kalau upper, oke, ini kita upper. Jadi semua huruf itu di huruf besarkan dulu. Kemudian yang di sini, kalau misalkan ini kita tulis pensil, dia akan keluar ya. Maaf, ini belum kita rubah teman-teman ya, kita rubah dulu berarti di C3 ya. Kalau ini tulis huruf kecil, coba kita lihat, dia tidak keluar karena tidak matching, yang satu besar yang satu kecil, maka ini harus dibesarkan. Nah, ini oke. Kemudian kalau number ya, sama aja teman-teman, ini number angka, saya copy yang dari bawah sini ya. Ini berarti sekarang di C2, saya rubah ini ke C2. Number misalnya yang A ya.
di mana A atau kolom A maksudnya itu start dengan berapa? 10. Nah, ini 10 ya. Kalau start dengan 103 gimana? Oh, ini 103. Bisa juga ya teman-teman. Jadi terserah mau start dengan apa. Kemudian kalau misalkan hanya seperti ini, emang bedanya apa dengan topik sebelumnya yaitu contains. Gitu ya. Bedanya kalau contains itu kata-kata pen itu berada di posisi manapun, baik di tengah maupun di pinggir maupun di depan akan ketemu teman-teman. Tetapi kalau memang start with, jadi hanya yang depan aja, jadi mulai dari depan seperti itu ya. Ini juga bisa dikombinasi, misalnya dikombinasi antara number dan tag ya. Saya copy ke atas ya, ini numbernya. Kemudian ini saya rubah, berarti kita sekarang akan menggunakan statement yang ada di C1 ya, 102 dan nah, misalkan ini kita tambah ya, and apa misalnya start with and starts with apa misalnya K gitu teman-teman ya. Nah, oh ini cuma keyval aja. Kalau yang start dengan selain K ada nggak ya? Misalkan selain J. Oh, Jardin cuma 1. Atau ini yang 10 aja biar agak banyak teman-teman ya. Oh, ternyata juga, oh sorry salah. Maksud saya yang ini. Dimulai dari 10 aja, tidak 102. Oh, ternyata ada June, ada Jardin gitu ya. Jadi kita bisa milih. Ini diawali dengan apa, ini diawali dengan apa juga bisa. Atau yang tidak diawali. Nah, bisa juga. Dan ya, dan tidak ya, dan tidak diawali dengan J. Coba kita enter. Nah, ini berarti yang selain yang diawali dengan J akan 00. Tetapi depannya sini 10 gitu. Kalau misalkan 102 ada nggak teman-teman? Ada. Jadi 102, jadi ada 3 digit, awalnya 3 digit. Di sini selain yang diawali dengan J. Ya, mungkin gitu teman-teman ya. Ini topik ini karena ini sudah lanjutan dari beberapa topik sebelumnya, sehingga ini akan lebih cepat ya teman-teman. Mungkin ini juga sudah memahami. Teman-teman kalau misalkan disuruh memilih nih, memilih antara meminum segelas air mineral dan segelas racun, kira-kira pilih yang mana ya? Ya ini pertanyaan konyol sih, mestinya nggak menjadi pertanyaan ya, sudah tahu pasti orang akan memilih yang air mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Karena kalau meminum racun, tentunya akan terjadi reaksi yang buruk terhadap tubuh, sehingga bisa ya minimal mematikan fungsi-fungsi organ tubuh tertentu, bahkan secara fatal bisa menyebabkan kematian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau minumnya sedikit saja? Atau mungkin ya sesekali lah, ataupun kadang-kadang. Kira-kira gimana teman-teman? Kira-kira ada yang mau nyoba nggak sih ya? Kelihatannya enggak ya. Nah, dengan demikian artinya apa? Artinya kita masih punya kesadaran penuh terhadap diri kita bahwa meminum racun itu akan berakibat buruk terhadap kesehatan maupun fungsi-fungsi organ tubuh kita. Ini kesadaran yang luar biasa. Tapi itu baru kesadaran level 1, teman-teman. Oke, nah sekarang kita naik ke level 2 ya. Saya kira teman-teman setuju ya kalau manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, atau dari jiwa dan raga. Ya, di level ini kita bicara bukan hanya fisik tetapi juga non fisik. Misalnya air diumpamakan sebagai kebaikan dan racun sebagai keburukan. Teman-teman kalau misalnya sekarang ditanya disuruh melakukan keburukan ataupun kejahatan gimana? Atau ya sesekali lah,
sesekali aja, misalkan sesekali berbohong, sesekali mencuri. Kira-kira gimana teman-teman? Beda kalau ditawari racun ya. Kalau racun langsung menolak. Kalau ini gimana? Mikir-mikir atau menolak juga? Nah, bagi teman-teman yang menolak, saya ucapkan selamat. Artinya Anda sudah berada di level 2 ini, sudah memiliki kesadaran di level 2, yaitu kesadaran rohani. Jadi keburukan sedikit apapun teman-teman, itu akan berdampak dan berakibat. Seperti kalau kita minum racun itu, secara tubuh kan itu akan ada reaksi berantai kimia gitu. Nah, ini keburukan itu secara rohani juga punya dampak seperti itu. Dan itu juga berantai. Sebagai contoh, misalnya kita melakukan perbuatan buruk, misalnya kita mencuri. Sekali mencuri, itu pasti ada keburukan yang mengikutinya. Paling tidak pasti akan berbohong. Kalau ditanya pasti, kamu nyuri nggak? Enggak, tuh. Udah ada reaksi berikutnya. Yang kedua, secara manusia itu pasti ada sensor di dalam diri kita yang menyebabkan tidak enak. Kita berdebar-debar, kemudian nanti takut ketahuan, malu, dan seterusnya. Ini sensor yang dibawa oleh setiap manusia bahwa melakukan sesuatu yang buruk itu tidak enak. Nah, jika melakukan hal-hal yang buruk, maka akan ada reaksi berantai yang membuat situasi hati Anda itu akan menjadi penuh. Reaksi yang penuh inilah akan membuat simptom-simptom ataupun gejala-gejala atau memancing untuk perbuatan buruk lainnya. Tadi mulai berbohong, mulai menutupi kebohongan, terus punya rencana jahat yang lain, sampai ada perencanaan pembunuhan, mutilasi, dan sebagainya. Ini berawal dari hal-hal yang kecil, teman-teman. Nah, untuk itu saya mengajak, ya mari kita belajar bersama-sama keburukan yang sekecil apapun sebisa mungkin kita hindari. Kan tidak ada orang tuh minum racun 1 gentong. Iya enggak? Racun tuh sedikit saja itu pengaruhnya udah luar biasa. Maka keburukan yang sedikit itu pun sesungguhnya jika kita punya kesadaran di level ini, itu juga akan berdampak yang luar biasa. Maka sebaiknya kita hindari. Untuk itu saya berharap dan saya mengajak teman-teman semuanya, terlepas keyakinan kita apa, agama kita apa, sebenarnya tidak perlu harus sampai diyakinkan dan ditakut-takuti dengan penjara dan neraka. Ini simpel saja. Kenapa kita tidak melakukan keburukan? Karena nggak enak. Sesimpel itu, teman-teman. Kita itu diciptakan oleh Zat yang maha luar biasa, yang maha baik, ciptaan yang sangat sempurna baiknya, dan seolah-olah memang dikhususkan kita itu untuk berbuat baik. Buktinya apa? Buktinya begini. Kalau misalnya nih, teman-teman itu punya teman 100 atau mungkin 1000, semuanya saling sayang dan mencintai. 1000 teman itu tidak akan membuat hati kita itu penuh. Tetapi 1 orang yang Anda benci, itu hati Anda sudah penuh. Dada ini udah sesak sama sekali. Padahal baru 1 ini. Nah, ini adalah sebuah pertanda bahwa hati kita itu tidak didesain untuk memuat hal-hal yang buruk, tetapi akan memuat tanpa batas hal-hal yang baik dan indah. Terus bagaimana kalau sudah terlanjur? Akui bahwa itu adalah keburukan, jangan ulangi lagi, perbanyak kebaikan. Maka sensor-sensor yang tadinya mati karena racun tadi akan hidup kembali dan kita akan normal kembali. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pintar dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.